Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi bersama Ibu dalam materi yang terakhir pada bab pendahuluan ilmu kimia, yaitu partikel penyusun materi yang terdiri dari atom, molekul, dan ion. Materi ini masih berhubungan dengan apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pekan sebelumnya kita sudah sama-sama memahami bahwasanya materi itu dia bisa dia bisa berbentuk unsur, ya kan? Bisa berbentuk senyawa dan atau gitu ya, campuran. Dan kemarin di kuis Ibu bertanya ya, ketika kalian memperhatikan materi-materi atau benda-benda di sekitar kalian, kira-kira mana sih yang paling banyak gitu ya, apakah berbentuk unsur, senyawa, atau campuran? Dan jawaban yang benar adalah campuran, ya, campuran. Jadi sedikit sekali materi di sekitar kalian yang berwujud unsur gitu, kebanyakan itu berbentuk campuran. Senyawa ada sih beberapa, tapi kalau di rumah kayaknya sedikit sekali ya. Paling yang bisa kalian temui yaitu yang di dapur itu garam dapur atau cuka yang masih murni gitu ya. Kalau cukanya sudah diencerkan dengan air, itu tidak lagi disebut sebagai senyawa, tapi sudah menjadi campuran. Oke ya, jadi sekali lagi, benda-benda di sekitar kita itu lebih banyak berwujud campuran dibandingkan unsur atau senyawa. Nah, sekarang kita berbicara partikel materi. Partikel itu kan asal katanya dari part ya. Nah, kalau part itu kan kita pahami dia sebagai bagian gitu ya. Nah, kita boleh memahami partikel itu sebagai satuan dasar atau bagian terkecil dari materi. Dan partikel itu bisa ada kalanya berwujud atom, ada kalanya berwujud molekul atau ion. Dan masing-masing punya definisi sendiri ya. Ibu tuliskan di sini, atom itu adalah satuan terkecil dari materi, molekul itu adalah kumpulan dari atom, kemudian ion. Ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Molekul ada dua macam. Ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Kita bahas satu-satu ya. Oke, di sini Ibu akan tunjukkan yang pertama dulu nih, unsur ya. Atom. Kita bahas yang pertama dulu nih, atom. Oke, atom itu tadi Ibu bilang dia adalah satuan terkecil dari materi. Nah, kemarin kita sudah memahami bahwa emas itu adalah contoh unsur kan ya, contoh unsur yang dia itu lambangnya adalah Au atau aurum. Nih, bagus kalau kalian ngasih nama anak tuh aurum ya, artinya emas gitu. Nah, emas kalau ditanya dia jenisnya apa, apakah unsur, apakah senyawa, apakah campuran, tentu dia adalah unsur gitu ya. Dia adalah unsur karena dia hanya terdiri dari satu jenis atom saja. Ya, dia satu jenis atom saja. Satu jenis atom dan sendirian gitu ya. Gitu. Bukan sendirian, maksudnya jenis atomnya sama gitu ya. Tapi dia ketika kita bicara andaikan kita punya sebatang logam mulia, nah di sini kan kalian lihat tuh ya, 99,99. Nah, ini adalah ciri bahwa emas ini adalah hampir kadarnya itu 100%. Jadi dia disebut sebagai emas yang murni. Emas murni gitu ya. Karena tidak ada campuran yang lain. Nah, di sini kalau ditanya partikel penyusun emas itu apa? Apakah atom, molekul, atau ion? Nah, jawabannya adalah atom. Jawabannya adalah atom. Ya.
Dan di sini saya tuliskan di dalam sebatang emas itu terdapat banyak sekali atom, gitu ya. Bisa jutaan, bisa miliaran. Apakah bisa dihitung jumlah atom dalam sebatang emas? Misalnya di sini 50 gram emas, bisa dihitung? Jawabannya adalah bisa. Nanti kita akan belajar menghitung jumlah atom dalam bab stoikiometri. Oke? Nah, kalau misalnya ini logam emasnya kita zoom nih. Kita zoom ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Ini adalah kisi logam nih. Jadi metalik kleatis itu artinya kisi logam. Nah, kalian perhatikan di dalam sebatang emas itu terdapat banyak sekali atom-atom AU, begitu ya. Nih, jadi AU-nya tuh sendiri-sendiri. Makanya kita sebut bahwa partikel penyusun unsur itu adalah atom. Oke, gue tulis ya di sini ya. Partikel penyusun unsur itu adalah atom. Atau boleh dibalik ya, atom itu adalah partikel dasar penyusun unsur. Boleh gitu ya. Oke, contoh lain. Nih, ibu punya air raksa. Kalau ditanya air raksa itu unsur, senyawa atau campuran, dia adalah unsur ya, bukan senyawa. Karena hanya terdiri dari satu jenis atom saja, kan gitu ya. Nah, raksa atau merkuri itu adalah satu-satunya logam yang berwujud cair pada suhu ruang. Oke, jadi bayangannya ya kurang lebih sama seperti tadi ya, karena dia itu adalah logam, emas juga logam, maka kalau di zoom nih sampai bermiliar-miliar kali mungkin ya, kemudian kita misalnya bisa melihat partikel atom di dalam logam raksa. Nah, gambarannya ya kurang lebih seperti ini. Jadi raksa itu dia sendiri-sendiri gitu atomnya. Tapi dia berupa himpunan gitu, banyak banget gitu ya atom-atom raksa di dalam setetes setetes raksa. Oke, Hg itu apa? Hg itu hidrargyrum ya, atau sering dikenal sebagai merkuri. Nah, di sini ibu punya video ya, punya video yang menunjukkan seperti apa ya wujud raksa itu dalam suhu ruang. Sorry. Oke, kalian perhatikan ya, itu di dalam tabungnya itu ada logam raksa ya, kalian lihat tuh, itu logam mengkilat, kemudian dia berwujud cair gitu di dalam suhu ruang, dan kalau ditumpahkan ke dalam wadah bentuknya seperti bola malah gitu ya, tidak seperti air. Yang kalau air kan melebar gitu ya, melebar gitu, kalau ini enggak. Jadi bentuknya tuh seperti butiran-butiran logam cair gitu ya. Jadi sekali lagi ibu katakan raksa atau hidrargyrum atau Hg itu adalah satu-satunya logam yang berwujud cair pada suhu ruang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita akan bahas molekul ya. Jadi molekul itu ada dua, molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, apa bedanya? Nah, di sini tadi ibu katakan ya bahwa yang namanya molekul itu adalah kumpulan atom kan, gitu ya. Jadi dua buah minimal dua buah atom ketika dia itu bergabung, berikatan, dia akan membentuk satu partikel materi yang namanya molekul, gitu ya. Dan ini
bedanya dengan atom kalau di sini ya. Nah, ini apakah ini mereka berikatan gitu ya? Logam-logam raksa di sini tuh mereka kan banyak juga tuh ya dalam setetes Hg itu kan banyak juga tuh atom-atomnya ya, Hg, 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 Hg. Apakah mereka berikatan? Nah, ternyata ikatannya itu berbeda jenisnya dengan ini gitu, dengan molekul. Kalau molekul tuh bener-bener dia berikatan dua-dua. Kan misalkan ini ya. Jadi kalau ditanya hidrogen itu unsur, senyawa, atau campuran, maka kita bilang hidrogen, oksigen, klorin, ozon, sulfur itu adalah unsur gitu. Unsur ya. Unsur. Nah, partikelnya itu disebut sebagai molekul unsur, bukan atom. Karena apa? Karena dia berupa kumpulan gitu ya, tidak satu kayak tadi. Kalau Hg itu kan satu-satu gitu ya, emas juga satu-satu kan, satu atom Au, satu atom Hg kan. Kalau ini dia itu bentuknya kumpulan, kayak misalkan ini H-nya ada 2 jadi H2, O-nya ada 2 jadi O2, ozon juga sama O3. Ini sulfur, obat gatal ya, kita kenal dia sebagai belerang kan. Nah, dia wujud molekulnya itu tidak pernah sendirian, hanya S saja gitu ya. Di alam itu nggak pernah, jadi dia berwujud S8 gitu. Jadi sekali lagi, molekul unsur itu adalah kumpulan atom yang berasal dari unsur yang sama gitu ya, sama-sama O, sama-sama Cl, dan seterusnya. Bedanya dengan, belum ya, ini contoh lain nih, sorry. Gas nitrogen. Oke ya, kita tahu nitrogen itu adalah unsur. Ya, ini adalah unsur nih. Tapi dia itu tidak pernah ditemukan dalam keadaan sendirian gitu ya. Nggak begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, gas nitrogen dalam tabung yang dijual secara komersial. Dan apa itu gas nitrogen? Mungkin kalian belum pernah dengar ya sebelumnya. Jadi nitrogen itu adalah dalam kondisi normal, kita misalnya di suhu ruang, dia kan pasti berwujud gas gitu ya. Karena suhunya itu di atas negatif 196 derajat Celcius. Nah, jadi kenapa dia bisa berwujud cair? Karena memang suhunya itu sudah diatur. Nitrogen ketika dia dalam kondisi rentang suhu ini, nah kemarin kita sudah belajar perubahan materi ya, nitrogen itu dia akan berwujud cair atau liquid kan. Nah, cair nih. Jadi kalian bayangkan suhunya itu sangat dingin ya, negatif loh ya, negatif 196 sampai negatif 210 derajat Celcius. Dan seandainya kita dinginkan lagi sampai di bawah negatif 210 derajat Celcius, maka fasanya atau wujudnya pasti akan berubah ya. Jadi apa coba? Tebak. Oke, yang pintar bisa jawab. Dia pasti akan berwujud solid. Jadi nitrogen beku dong jadinya gitu ya. Ini kebayang ya, dingin banget kan di bawah negatif 210. Nah, kalau dinaikkan aja sedikit di atas negatif 196, dia itu pasti akan berwujud gas gitu. Nah, seperti ini. Ini yang kita kenal sebagai gas nitrogen. Gas nitrogen yang menyusun kemarin itu berapa? 70% ya, 70% udara yang kita hirup. Nah, jadi kalau ditanya ini gas nitrogen dalam tabung ini kalau misalnya dihirup aman nggak ya? Ya aman, karena kan sehari-hari juga kita sebetulnya menghirup gas nitrogen seperti itu ya. Oke, tuh ini ya. Jadi boiling temperatur, kalian lihat di sini, boiling itu kan titik didih nih ya. Jadi titik didih, titik didihnya itu negatif 196, sementara ini adalah titik beku gitu ya. Nah,
Kalian tahu nggak, ternyata gas nitrogen itu sekarang dia itu sangat populer di dunia kuliner loh ya. Karena apa? Karena dia punya kemampuan mendinginkan makanan dalam waktu yang sangat cepat. Ya, Ibu contohkan di sini. Oke, jadi di Amerika sana tuh ada satu gerai es krim gitu ya, namanya tuh Dragon Breed. Berarti nafas naga ya. Kenapa disebut begitu? Karena ini nih yang bikin populer itu karena dia menggunakan nitrogen cair untuk membekukan es krim atau permennya gitu. Jadi es krim yang sekarang lagi in tuh katanya bukan lagi dibekukan di freezer gitu ya, tapi dia disiram dengan menggunakan nitrogen cair. Nah, bedanya apa ya? Kalian lihat tuh, bentuknya seperti apa ketika es krim atau permen itu dibuat dengan nitrogen cair. Nah, kalian lihat ya, itu ada butiran-butiran permen di dalam gelasnya. Terus ini ada tabung nitrogen cairnya. Tuh, ya, jadi si liquid nitrogennya tuh dimasukkan ke dalam wadah gitu ya. Kemudian si permennya dimasukin ke situ tuh, diaduk-aduk. Jadi yang tadinya nggak beku jadi beku gitu. Nah, kemudian biar lebih mantap lagi efek nafas naganya, dia siram tuh ya si permen atau es krimnya tuh dengan nitrogen cair. Kalian lihat tuh keluar ya. Jadi si tabungnya tuh dipijit gitu ya, tombolnya ditekan sampai nih gas nitrogennya itu benar-benar keluar. Oke, disiram tuh ya, disiram. Oke, udah selesai. Beku banget gitu ya. Dan tahu nggak kalian kalau misalnya katanya ya, kalau kalian mencelupkan tangan ke dalam wadah berisi nitrogen cair, konon tangan kamu itu akan beku gitu ya, akan beku dan pecah. Jadi ini kebayang ya. Tuh lihat kenapa disebut Dragon Breed, karena dia itu akan mengeluarkan semacam asap ketika permennya dimakan gitu ya. Tuh kayak gitu. Jadi ini lagi ini di Jakarta juga sekarang katanya ada satu gerai yang udah mulai menggunakan nitrogen cair. Nah, meskipun begitu banyak pakar kesehatan yang memandang ini tuh sebetulnya nggak terlalu sehat juga, karena pernah ada satu kasus di Amerika itu seorang anak yang nggak sengaja menelan nitrogen cair pas dia ada di sebuah pesta katanya. Dia langsung kolaps gitu ya. Kenapa? Karena lambungnya itu bocor katanya, jadi gara-gara terminum ini nitrogen cairnya. Oke, lanjut ya. Jadi ketika kalian punya misalnya ini ya, satu tabung gas nitrogen berbentuk cair atau gas gitu ya, itu sama aja nanti ketika ditanya gas nitrogen itu unsur, senyawa atau campuran, maka jawabannya adalah unsur karena dia jenis atomnya sama gitu ya. Dia adalah unsur, dan di dalam satu tabung gas nitrogen itu terdapat banyak molekul N2. Jadi sekali lagi, jangan membayangkan nitrogen itu sendirian-sendirian seperti ini ya. Ini keliru, karena partikel penyusun gas nitrogen itu bukan atom. Oke, saya tulis ya di sini ya. Jadi jangan ketukar nih. Partikel penyusun gas nitrogen itu bukan atom. Bukan atom. Kalau atom kan sendiri-sendiri, N gitu ya. Tapi molekul N2. Dan kalau ditanya lebih lanjut, molekulnya molekul yang mana nih? Molekul unsur atau molekul senyawa? Jawabannya adalah molekul unsur. Kenapa? Karena dia jenis atomnya sama gitu ya. N ada 2 kayak gini ya. Bentuknya kayak di gambar biru-biru ini. Jadi bukan begini ya. Ini salah. Karena pada faktanya di sekitar kita nitrogen atau gas nitrogen itu tidak berwujud begini. Nah, begini salah. Tapi yang benar adalah yang N-nya ada 2. Lanjut ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada molekul senyawa. Nah, dia sama ya.
kumpulan atom juga, tapi dia terdiri dari minimal 2 unsur yang berbeda. Nah, kayak misalnya ini. Ini molekul air. Molekul air yang putih itu adalah hidrogen katanya ya. Ini hidrogen kan gitu. Yang merahnya ini apa? Ini adalah oksigen. Jadi H2O. Karbon dioksida ini molekulnya kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Nah, ini yang gula darah yang kalian yang kita bahas di pertemuan tentang fermentasi itu ya, masih ingat ya? Nah, kenapa disebut gula darah coba? Ya, karena dia umumnya berada di dalam darah manusia. Dan orang diabetes yang punya penyakit gula tuh ya, gulanya bukan gula jenis gula pasir gitu ya. Bukan, tapi gula glukosa atau C6H12O6 seperti itu ya. Jadi ini Ibu buat kalimatnya lagi nih ya. Air, kalau ditanya air itu unsur, senyawa atau campuran? Sekali lagi. Jawabannya adalah senyawa. Oke, air itu adalah senyawa yang partikel penyusunnya itu berupa molekul juga. Tapi di sini disebut lebih spesifik sebagai molekul senyawa. Ya, bukan molekul unsur. Kenapa? Karena dia jenis atomnya itu udah beda. Ada H, ada oksigen. Nah, analoginya kayak gini ya. Misalkan kalian punya segelas air. Kalau ditanya air, sekali lagi, air itu apa? Air itu bukan unsur, air itu adalah senyawa. Di dalam segelas air terdapat banyak sekali molekul H2O. Seperti itu. Nah, jadi jangan membayangkan segelas air itu kepisah-pisah misalnya ya, ada H, ada O, ada H juga, ada O juga. Nah, ini salah gitu ya, ini salah, bukan begini, karena yang namanya H2O itu dia harus berikatan gitu ya, seperti ini. Satu molekul H2O itu terdiri dari satu atom oksigen gitu ya, dan dua atom hidrogen. Nah, ini gabungan dari satu atom oksigen dengan 2 atom hidrogen itu membentuk molekul senyawa H2O. Oke, seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir, ion. Ion itu apa? Ion adalah atom yang bermuatan listrik gitu ya. Kenapa dia bisa bermuatan listrik? Nah, kondisinya ada 2. Ada kalanya karena dia melepas elektron, ada kalanya karena dia menangkap elektron. Oke, ini nanti kita akan bahas di di bab yang lain sih, gitu ya. Nah, ada kalanya senyawa itu dia tersusun dari partikel berwujud ion, bukan molekul. Misalnya ini, garam dapur ya. Ini garam dapur nih. Garam dapur itu kalau ditanya dia unsur, senyawa atau campuran ya? Gitu. Nih ada yang nanya nih sama kalian. Unsur, senyawa atau campuran ya? Ya pasti ya, kalau garam dapur yang ada di dapur dia pasti senyawa gitu, pasti senyawa. Cuman dia agak unik nih, karena apa? Karena lebih spesifik disebut senyawa ionik. Karena apa? Karena partikel penyusunnya tidak berbentuk molekul seperti air. Kalau tadi kan air H2O gitu ya, kayak gini tuh. Dan ini kalau garam dia itu bukan begini. Jadi di dalam semangkuk garam, katakanlah ya, Ibu punya semangkuk garam, kalian jangan membayangkan NaCl-nya tuh kayak gini ya. Nah, ini keliru. Karena kalau gambarnya begini, NaCl nih, bulat-bulat kayak barengan, ini namanya molekul. Dan ini keliru, tidak pernah terjadi NaCl itu berbentuk molekul seperti ini. Yang ada dia malah berbentuk kisi kristal gitu ya, kisi kristal yang di dalamnya itu adalah ada ion natrium. Ini ion natrium, ada ion klor kan begitu ya.
Nih lihat, ada positif kan, ada negatif. Kalau ion positif itu namanya kation, kalau ion negatif itu namanya anion. Nah, begitu ya pertemuan kita di minggu ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa kerjakan kuis dan tugasnya. Terima kasih.